Ya, Jambore ini memang program perdananya Kagumi, gitu ya. Dimana kita ingin memberikan ruang belajar juga buat guru-guru yang fokus untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus ya Kang ya. Dimana peserta yang mengikuti ini pastinya guru-guru juga, pegiat gitu kan, pegiat inklusi, kemudian mungkin orang tua juga yang butuh ilmu tentang guru pendamping ini juga bisa ikut bergabung dengan kita juga. Nah memang adanya Kagume untuk itu sih Kang gitu ya. Kita coba sama-sama menyiapkan guru-guru pendamping khusus gitu ya untuk teman-teman di sekolah negeri maupun sekolah swasta gitu, sehingga permasalahan yang terkait dengan teman-teman ABK terutama di Kota Bogor, mudah-mudahan dengan adanya Kagume bisa sedikit itu kan ya, walaupun kita tidak bisa banyak, mungkin mudah-mudahan sedikit bisa membantu sebagai tenaga pendidik teman-teman berkebutuhan khusus sih Kang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara Bogor kedatangan tamu istimewa, yaitu adalah para pendidik murid-murid berkebutuhan khusus atau disabilitas, yang mana masih sangat langka ya guru-guru pendamping anak berkebutuhan khusus. Mungkin di sebelah paling kanan, paling kiri saya itu ada Kang Ari Hakiki sebagai ketua dari Kagume, dan di sebelah saya ada sobat saya sebenarnya nih, Kang Ari Sapian. Siap, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, langsung Kang Ari dulu deh sebagai ketua. Mungkin Kagume apa sih, bisa dijelaskan nggak? Iya, sedikit menyampaikan ya Pak perihal Kagume. Kagume itu kan sebetulnya singkatan ya Pak. Kagume itu singkatan dari Ikatan Guru Anak Istimewa. Jadi Kagume ini memang kita lahir waktu 2 tahun yang lalu Pak, di tahun 2023, tepatnya di bulan September, itu kita menginisiasi terbentuknya Kagume gitu Pak, atas dasar inisiatif dari teman-teman guru-guru pendamping khusus gitu Pak, atau guru-guru inklusi lah gitu ya Pak ya, kita sebutnya gitu. Jadi kita sama teman-teman waktu 2 tahun kebelakang kan memang kita punya tugasnya masing-masing ya Pak di sekolah gitu ya, sebagai guru gitu, guru pendamping gitu. Tapi memang pada satu titik kita merasa kok tidak ada wadah gitu ya Pak ya, untuk menaungi guru-guru pendamping ini gitu, terutama di Kota Bogor waktu itu gitu. Jadi singkat cerita kami sama teman-teman yang lain coba berdiskusi gitu ya, ngobrol bareng dengan teman-teman, kayaknya seru ya kalau kita bisa buat sebuah wadah gitu ya untuk menaungi guru-guru pendamping khusus gitu Pak gitu ya. Karena kalau melihat keluh kesah dari teman-teman gitu ya Pak, ada beberapa teman-teman yang menyampaikan kemana ya kalau kita mau belajar terkait pendampingan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, atau kemana ya kalau kita ingin punya naungan untuk guru-guru pendamping gitu. Nah dari situ, dari keresahan yang sama, kita akhirnya sama teman-teman dari 13 sekolah gitu ya Pak, baik negeri maupun swasta, dan homeschooling juga, kita akhirnya membuat sebuah perkumpulan gitu Pak, sebuah komunitas yang dinamakan Kagume. Awalnya namanya bukan Kagume ya Pak Andi ya? Bukan. Awalnya namanya bukan Kagume gitu Pak, waktu itu kita namanya IGI ya, Ikatan Guru Istimewa. Tapi setelah kita coba telusuri dan cari tahu di Indonesia, ternyata nama IGI itu udah banyak gitu Pak. Jadi ada di beberapa daerah nama IGI gitu sih. Akhirnya kita coba memutuskan dengan teman-teman merubah namanya menjadi Kagume. Kagume itu singkatan dari Ikatan Guru Anak Istimewa gitu Pak. Nah di dalamnya kita semua guru-guru pendamping gitu Pak, guru-guru inklusi baik di Kota Bogor. Memang pada saat awal kita targetnya untuk di Kota Bogor gitu Pak ya, karena kita melihat semua dari teman-teman yang ada di Kota Bogor itu punya visi dan misi yang sama gitu Pak di Kagume ini. Akhirnya kita coba bentuklah perkumpulan ini gitu Pak. Itu sih Pak. Mungkin pasti tambahan enggak? Ya, betul yang sudah dijelaskan sama Pak Ari ya. Untuk Kagume itu sendiri memang berawal dari keresahan ya, keresahan tadi guru pendamping gitu kan, ketika di Bogor tuh harus ada wadahnya gitu untuk memayungi teman-teman pendamping se-Kota Bogor khususnya. Itu kan selain untuk sharing juga tentang pengalaman bagaimana cara penanganan anak, kemudian
sharing juga apa namanya tentang perasaan juga ya, perasaan penanganan anak itu seperti apa sih di sekolah masing-masing kan pasti berbeda gitu ya. Jadi ketika kita kumpul di Kagumi ini, oh ternyata tipikal yang cara menangani anak yang misalkan Down syndrome seperti ini, kemudian ADHD seperti ini, autis seperti ini. Jadi ada cerita gitu, ada cerita yang kita bangun di komunitas Kagumi ini. Seperti itu sih Kang. Ya. Ada ini perbedaan antara mengajar mahasiswa biasa dan juga siswa disabilitas, perbedaan seperti apa? Kita kesulitannya atau seperti apa? Ya, kalau untuk perbedaannya, kalau untuk guru biasa gitu kan, kita kan mencakupnya reguler ya, anak-anak reguler itu ya. Tapi karena kami di Kagumi kan, otomatis di Kota Bogor ada sekolah yang namanya inklusi ya Kang ya. Sekolah inklusi itu di mana setiap sekolah menerima anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan. Nah, bedanya mungkin kalau untuk di Kota Bogor sendiri, untuk di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta kan ada yang sekolahnya menyediakan guru pendamping. Ya fungsinya untuk apa? Untuk membantu si anak tersebut ketika proses pembelajaran. Misalkan bagaimana cara menyederhanakan soal, kemudian bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya sesuai dengan kebutuhan anaknya masing-masing sih Kang. Jadi ketika guru utamanya itu mengajar secara umum gitu kan, barangkali kan si anak berkebutuhan khususnya kan tidak paham apa yang diajarkan gitu kan. Nah, fungsinya guru pendamping itu tadi menyederhanakan soal, kemudian memberikan pemahaman lebih kepada si anak. Ini loh maksudnya seperti ini, itu sih Kak. Sebenarnya sudah dari kapan sekolah umum itu sudah bisa menerima siswa berkebutuhan khusus itu dari kapan Pak? Sebetulnya sudah beberapa tahun, udah lama ya Kak Pari ya. Kita udah nerima. Kalau kami sih memang karena sekolah kami swasta gitu kan dari awal ketika anak berkebutuhan khusus ada di Kota Bogor, kemudian orang tua bingung mencari sekolahnya di mana gitu ya. Waktu itu kami hadirkan dulu di Sekolah Alam Bogor seperti apa. Kemudian sekitar beberapa tahun ke belakang gitu kan akhirnya Kota Bogor menerima jadi sekolah inklusi gitu kan, menerima anak berkebutuhan khusus. Tadi memang ada ini ya Pak Arya, ada kekurangannya lah gitu dari pada saat ketika di negeri misalkan harus ada guru pendampingnya, jadi hanya dikelola sama guru-guru utamanya saja seperti itu. Ini Pak Ari bisa terkait perbedaannya mungkin pada dasarnya kan semua anak itu pasti punya keunikannya masing-masing ya Pak gitu ya. Mereka dilahirkan punya ciri khas masing-masing dan kehebatannya masing-masing gitu. Memang di teman-teman ABK ini mereka luar biasa sih Pak gitu ya. Kalau kita ngajar di kelas, misalkan kita bertemu dengan teman-teman yang reguler, ya mungkin mereka paham gitu ya Pak terkait instruksi kita atau mungkin apa yang kita ajarkan mereka paham gitu ya. Kalau teman-teman ABK itu memang banyak beberapa hal yang mereka belum pahami gitu ya Pak, dari mulai sosialisasi terus kognitifnya gitu. Jadi ketika ngajar tantangannya bagi guru-guru kelas dan guru-guru pendamping. Kalau guru kelas biasanya akan dibantu sama guru pendamping itu sendiri gitu ya Pak. Guru pendamping ya nanti biasanya tadi betul kata Pak Andi akan menyederhanakan semua pembelajaran yang diberikan oleh guru gitu ya Pak untuk anak-anak supaya bisa paham gitu. Nah, terkait perbedaannya ya tadi sih Pak lebih ke pendampingannya secara individual gitu ya. Kalau teman-teman ABK memang kita berharap sih ada guru khusus yang memang benar-benar mendampingi teman-teman ABK ya Pak, karena mereka beda dengan anak-anak yang lain. Mereka diberikan spesial gitu ya, sehingga kita sebagai guru pendamping perlu banyak mendampingi mereka secara individualnya gitu Pak, supaya mereka juga bisa bersosialisasi dengan baik gitu ya. Ketika belajar mereka juga paham gitu. Lebih ke situ sih Pak, tantangannya banyak sih Pak kalau tantangannya gitu ya. Kalau kadang kalau ada anak-anak yang tantrum gitu Pak atau marah-marah karena apa? Ya guru pendamping harus siap gitu ya Pak dengan segala kondisi apapun itu. Misalkan kayak dipukul dicakar gitu ya. Itu berarti. Wah, itu pernah. Dikejar-kejar pernah. Itu pernah dialami gitu Pak. Pernah dialami. Ya, ada ini nggak syarat khusus itu bagi para guru untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus? Iya Pak. Kalau di sekolah kami sih Pak, terutama di sekolah saya ya Pak. Kalau di sekolah kami memang secara persyaratan khusus memang kami tidak mencantumkan minimal mereka harus S1 PLB misalnya gitu Pak ya, atau minimal mereka harus lulusan psikolog gitu Pak ya.
di kami memang tidak mencantumkan itu Pak gitu ya, tapi di kami menerima semua teman-teman atau orang-orang yang ingin menjadi tenaga pendidik berkhusus gitu ya Pak. Ketika emang teman-teman mau berkecimpung di dunia pendidikan khusus, maka ada ruang untuk mereka belajar gitu Pak. Jadi kami tidak ada persyaratan khusus sebetulnya ya Pak, tapi bagi kami ketika teman-teman mau belajar dan teman-teman mencoba dan teman-teman mengikrarkan dirinya teman-teman ingin menjadi seorang pendidik gitu ya Pak, terutama pendidik khusus, itu insya Allah kami sangat dengan senang hati gitu ya Pak, karena bisa menerima teman-teman yang teman-teman udah mau aja untuk ngajar gitu ya Pak, itu sudah luar biasa bagi kami gitu Pak. Nah, terlebih terkait keilmuannya mereka seperti apa, itu kan bisa belajar ya Pak ya, bisa belajar, bisa kita cari bareng-bareng gitu. Jadi secara khusus kami tidak ada sih Pak kalau dari saya pribadi. Pandi gimana Pandi? Ya kalau saya sih lebih ke si calon pengajarnya ini lebih ke dia mencintai dunia anak-anak tuh. Kan tanpa dia mencintai dia nggak mungkin dia nanti akan dekat dengan si anak tersebut ya Kang ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, menyukai anak-anak dulu, mencintai anak-anak dulu. Setelah itu tadi yang tadi Pak Ari katakan tadi, proses belajar bersama-sama seperti itu. Ya, yang pasti dibutuhkan kesabaran yang Ya lebih, betul. karena kan beda kan anak biasa normal gitu, maaf Reguler ya. reguler ya, Sesuai reguler. dengan siswa Berkebutuhan kelas khusus. institusi kan pasti beda penanganannya. Betul, Gitu. Si guru juga harus sabar. Kalau total ada berapa guru sekarang untuk yang gabung di Kagum ini? Kang Ari atau Kang Hani? Kita di anggota Kagumnya sekarang buat grup khusus Pak di Kota Bogor gitu ya. Nah, kita di grup anggota Kagumnya itu sekarang sudah ada 280-an. Itu tercampur sih Pak, ada guru, tapi memang dominasinya guru-guru pendamping. Tapi ada juga guru kelas gitu ya Pak ya. Ada juga tim kelas yang lainnya gitu, itu yang tergabung. Kota Bogor Saat ini si Kota Bogor ada 280 sih Pak kurang lebih. Tapi memang di grup itu sekarang ada juga yang di area Jabodetabek sih Pak, kayak di daerah Bekasi gitu ya. Bekasi, terus Tangerang, itu juga ada beberapa yang sudah masuk di masuk. Itu mungkin jumlahnya Pak. Itu kan awalnya kan 13 sekolah Inisiasi. Iya Pak, inisiasi. Sekarang total ada berapa sekolah yang tergabung di Kagum ini? Kalau untuk sekolahnya itu banyak ya Pak ya, Kang, banyak tuh. Dari tadi kan 280 member kita kan itu dari sebenarnya Kota Bogor tuh Kang, dari mulai level TK mungkin ada ya, TK, SD, SMP kayaknya sampai SMP. Dulu itu kan sempat di 2023 kita kan audiensi dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan pada saat itu kan. Jadi beliau sangat respon banget, sangat antusias sekali. Itu akhirnya dibuatkanlah yang namanya grup ini. Kemudian kita pun akhirnya kayung bersambut dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor, alhamdulillah. Jadi banyak sih kan kalau misalkan kita hitungnya jumlah sekolah yang ada di Kota Bogor yang bergabung dengan kita juga banyak. Seperti itu. Kurang lebih sih sebetulnya 60-an sih Pak. 60 sekolah. Yang terupdate saat ini apa ya. Kami sih belum mendata ulang gitu ya Pak, karena beberapa pekan ini juga banyak teman-teman yang baru tergabung di grup, tapi belum kami data ulang lagi untuk sekolah-sekolahnya gitu. Terus menarik nih, saya lihat ada nih proposal Jambore guru pendamping khusus ya. Ini bisa dijelaskan nih Jambore guru pendamping khusus ini apa kegiatan? Ya, Jambore ini memang program perdananya Kagumi gitu ya, dimana kita ingin memberikan ruang belajar juga buat guru-guru yang fokus untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus ya Kang ya, dimana peserta yang mengikuti ini pastinya guru-guru juga pegiat gitu kan, pegiat inklusi, kemudian mungkin orang tua juga yang butuh ilmu tentang guru pendamping ini juga bisa ikut bergabung dengan kita juga, seperti itu sih. Ya. Sebenarnya apa ini Jambore guru pendamping khusus ini kan ada kolaborasi dengan JSAN ya. Berarti dengan Sekolah Alam Nusantara berarti? Iya betul Pak. Kita memang Kagum ini kan komunitas tersendiri ya Pak gitu ya. Kita kumpulan dari guru-guru pendamping gitu. Tapi memang pada saat perjalannya di sini gitu ya Pak,
kita coba bekerja sama dengan beberapa lembaga gitu Pak ya, khususnya ini Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Jadi kita berkolaborasi sama mereka untuk memperluas dampak keberadaannya Kagome lagi sih Pak gitu. Sehingga kita coba kolaborasi dengan mereka, dan Jambore ini pun memang jadi perdana kegiatan tahun ini ya Pak ya. Jadi ini perdana Pak di tahun 2024 sekarang kita baru melaksanakan kegiatan Jambore ini. Ini kegiatan besar memang Pak di Kagome gitu ya, karena kita coba merangkum dan mendesain kegiatan ini untuk guru-guru pendamping se-Indonesia gitu Pak. Dan alhamdulillah saat ini juga pesertanya sudah cukup banyak ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 94 dari 34 sekolah Pak. Dari 32 sekolah maaf. Dari 32 sekolah yang paling jauh itu ada bahkan yang dari Aceh Pak, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera ada. Mereka hadir nanti insya Allah di tanggal di Jambore ini. 30 Juni sampai 1 Juli. Iya, berarti pelaksanaannya akhir Juni ini Pak. Berapa 4 hari lagi ya kurang lebih ya? Iya, kurang lebih 5-4 hari lagi. Minggu. Minggu ini Pak, Iya. Minggu Senin Selasa. Itu saya baca di sini menarik nih, ada minta temunya dari Seher Lamban, Puji, ya terus mereka di sini ada teknik komunikasi ABK dan orang tua. Nah ini seperti apa teknik komunikasi ini? Iya. Ya itu salah satu pemateri yang kita undang sih Pak. Jadi pemateri yang kita undang itu ada Bu Dante sama Bu Nefri Pak namanya gitu. Kalau Bu Dante itu Komisi Disabilitas Nasional ya, iya, Ketua Disabilitas Nasional. Terus kemudian Bu Dante itu penggiat ABK memang Pak gitu ya. Jadi kenapa kita ngundang beliau, karena pertama memang kita melihat track recordnya beliau ya Pak di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan berkebutuhan khusus gitu ya Pak. Kita dan teman-teman sepakat undang beliau karena tadi beliau punya keilmuan di situ dan memang bisa berbagi dengan teman-teman gitu ya Pak. Dan tadi ada beberapa materi yang akan beliau ampu juga gitu ya Pak. Kalau Bu Dante tadi bicara terkait teknik berkomunikasi dengan teman-teman ABK maupun orang tuanya. Terus Bu Nefri nanti lebih ke penguatan pelatihan untuk guru-guru pendampingnya gitu ya Pak. Itu memang sengaja sih Pak kita datangkan mereka untuk teman-teman itu nanti belajar bersama beliau-beliau gitu ya Pak. Terkait kegiatan seperti apa gitu. Ya, ini berarti kegiatan pertama ya? Iya Pak, pertama ini. Yang skala besar ya? Iya, skala besar. Guru pendamping soal siswa inklusi ya? Iya Pak. Dan mungkin harapan dari kegiatan Jambore Guru ini seperti apa Pak? Ya. Kalau untuk harapan pastinya kita menyamakan frekuensi ya. Menyamakan frekuensi dengan guru-guru pendamping yang nanti mengikuti kegiatan Jambore pada saat ilmu atau pengalaman yang diberikan oleh dua narsum terkenal ini, Bu Dante sama Bu Nefri ini, bisa kita sama-sama terapkan di sekolah kita masing-masing seperti itu. Ya harapannya kita semua mampu belajar lagi lah gitu ya, tidak intinya belajar lagi bagaimana cara berkomunikasi, cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus kita dengan sangat baik seperti itu. Kalau dari saya sih, karena ini kegiatan Jambore yang mengumpulkan guru-guru pendamping khusus ya Pak se-Indonesia, harapannya sih adanya Kagome ini bisa jadi satu wadah sih Pak, wadah untuk teman-teman guru pendamping khususnya gitu ya. Ketika teman-teman memang membutuhkan sharing keilmuan gitu ya Pak, atau mungkin ingin berbagi kebaikan ataupun hal-hal yang teman-teman miliki, mungkin ini wadahnya gitu ya Pak untuk menaungi teman-teman guru-guru pendamping khusus gitu Pak gitu. Sehingga teman-teman pun punya tempat untuk saling sharing dan saling berbagi gitu sih Pak. Yang lebih dalam lagi Kak soal tadi kan di luar kan sempat kita ngobrol ya soal seberapa masih kurang gitu kan tenaga guru khusus untuk anak berkebutuhan khusus ini. Mungkin dari Kagome sendiri melihat hal ini gimana? Dengan sekarang sekolah negeri, sekolah umum itu udah bisa menerima siswa inklusi, tapi kalau untuk guru-guru yang untuk berkomunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu kan masih bisa bilang kurang. Mungkin Kagome melihatnya seperti gimana Pak?
Ya, untuk saat ini sih memang kita memang jadi fokus utama gitu ya, fokus utama ketika bagaimana sih kita Kagome ini bisa menyiapkan, bisa menyediakan gitu kan guru-guru pendamping gitu ya, yang mungkin bisa kita delegasi ke sekolah-sekolah negeri gitu ataupun sekolah swasta yang tidak ada guru pendampingnya. Kita punya program juga sih Kang, kita punya program juga pelatihan juga untuk guru-guru pendamping, calon-calon guru pendamping gitu kan. Jadi nanti si calon-calon guru pendamping ini ketika dia berminat ataupun dia punya keinginan untuk menjadi guru pendamping, itu bisa kita salurkan gitu ke sekolah-sekolah yang tadi tidak ada guru pendampingnya. Cuma memang fenomenal sekarang kan tadi kekurangan ya Pak Ari ya, kekurangan guru pendamping itu kan memang terjadi sekali ya Kang ya. Mungkin kalau sekolah-sekolah swasta seperti kami gitu kan, kita bisa menyiapkan gitu kan, sekolah tersebut bisa menyiapkan guru pendampingnya atau shadow teacher-nya. Tapi mungkin kalau sekolah-sekolah umum yang lainnya barangkali kesulitan gitu kan, dari penyiapan SDM-nya gitu kan, kemudian biayanya juga barangkali di situ kan. Jadi itu sih yang masih jadi PR ya Pak Ari ya, gitu ya. Pak Ari gimana nih Pak Ari? Iya sih, Kang, sepakat dengan Pak Handi ya Kang. Memang kita melihatnya fenomena ini terutama di Kota Bogor ya gitu Kang ya. Seperti yang tadi pernah saya sampaikan ya Kang, di Kota Bogor itu kan banyak sekolah-sekolah negeri yang sudah menerima teman-teman ABK ya Kang, dan bahkan mereka sampai saat ini belum menyediakan guru pendampingnya gitu ya, tadi dengan keterbatasan kurangnya SDM dan lain sebagainya gitu ya Kang. Nah memang adanya Kagome untuk itu sih Kang gitu ya, kita coba sama-sama menyiapkan guru-guru pendamping khusus gitu ya untuk teman-teman di sekolah negeri maupun sekolah swasta gitu, sehingga permasalahan yang terkait dengan teman-teman ABK terutama di Kota Bogor, mudah-mudahan dengan adanya Kagome bisa sedikit itu Kang ya, walaupun kita tidak bisa banyak, mungkin mudah-mudahan sedikit bisa membantu sebagai tenaga pendidik teman-teman berkebutuhan khusus sih Kang gitu. Artinya di sini peran pemerintah berarti ya dalam hal ini dinas pendidikan kan sangat diperlukan supaya guru khusus lah yang berhubungan khusus ini bisa tersedia kayak Betul. Hari mungkin kita bisa ketemu lagi nih Kang, diskusi lagi terutama soal yang masih soal misi agenda Jambore Nasional. Siap, insya Sukses Kang buat acaranya. Siap, Siap, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lancar. Ya, Amin. sukses.